Halo YouTube, welcome back to RL Chess. Kalian mungkin masih ingat dengan film Queen's Gambit yang mungkin sampai sekarang masih menduduki peringkat ke-1 di film Netflix, serial Netflix, yang menceritakan tentang seorang gadis muda yang memiliki masa-masa yang sulit ketika dia masih anak-anak, tetapi juga memiliki bakat ya catur yang sangat hebat pada dirinya. Dan film ini dibungkus dengan sangat menarik, sehingga film ini cukup menggemparkan dunia ya. Dan banyak orang yang tadinya tidak mengenal catur jadi tertarik dengan minat catur dan kemudian mengikuti dunia catur lebih dalam lagi ya. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa bertahun-tahun sebelum masa yang digambarkan dalam film Queen Gambit, jauh sebelum Perang Dunia Kedua, kisah serupa telah terjadi dalam kehidupan nyata. As we know, Beth Harmon di film Queen Gambit adalah seorang karakter yang fiksi, sedangkan yang saya akan ceritakan adalah sebuah real story, kisah yang nyata. Nama wanita pertama yang menantang para pria dalam dunia catur dan dia sangat hebat pada saat itu adalah Vera Mancik. Ketenarannya pada tahun 1920 atau 1930 lebih mencengangkan dari tokoh fiksi di film Queen's Gambit, yaitu Beth Harmon. Vera Mancik adalah juara dunia catur pertama dan dia sangat lama memegang gelar ini. Dari tahun 1927 sampai kematiannya yang tragis, yaitu selama perang, sampai dia menemui kematiannya di tahun 1944. Dia benar-benar mendominasi catur wanita dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh para pria. Maksudnya, dia menjadi juara dunia catur sangat lama. Bahkan dari kategori putra, tidak ada yang selama dia. Yang lebih dekat dengan masa dia menjadi juara dunia catur adalah mungkin Emanuel Lasker dan Alexander Alekhine. Mancik juga terkenal sebagai wanita pertama yang bermain di turnamen pria tingkat atas, yaitu di turnamen pria yang sangat top, di mana dia bermain bersama Alexander Alekhine, Rubinstein, Capablanca, Max Euwe. Bahkan dia pernah mengalahkan Max Euwe. Mancik juga membuka jalan bagi pecatur wanita lain seperti Nona Grapindasvili, ribet banget namanya, dan Maya Ciburdanise yang mampu bersaing dengan Grandmaster pria. Dan kemudianlah baru kita sangat mengenal, yaitu Judith Polgar, yang berhasil masuk 10 besar dunia dan bermain di turnamen kejuaraan dunia FIDE di kategori pria. Seperti Beth Harmon, Mancik juga memiliki masa-masa yang sulit ketika dia kecil. Dia tumbuh pada saat revolusi Rusia di tahun 1917. Kemudian ketika dia tumbuh, orang tuanya juga berpisah. Sangat-sangat berat ya. Dan Vera Mancik selama hidupnya mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan selalu dianggap sebagai orang yang asing. Namun berkat bakat caturnya yang luar biasa, Vera Mancik itu mencapai sesuatu yang tidak terpikirkan pada saat itu. Dia menantang pecatur-pecatur pria yang sangat hebat, dan bahkan dia mengalahkan grandmaster terkuat itu. Sayangnya mungkin sebagian dari kita tidak ada yang mengenal dengan Vera Mancik. Dan ketika film Queen Gambit muncul, barulah minat pada catur kembali sangat terbuka. Kemudian nama Vera Mancik saat ini muncul.
pada tahun-tahun remaja yang bergejolak, kisah Vera Menchik ini sudah berbeda dari awal. Sudah sangat tidak biasa sejak awal. Pada 16 Februari 1906 di Moskow, ayahnya adalah seorang Cekoslovakian, dan ibunya adalah orang Inggris meskipun blasteran. Dan mereka berdua tinggal di Rusia. Ayahnya sebagai manajer perkebunan untuk keluarga yang kaya, dan ibunya hanya sebagai pengasuh. Vera tumbuh hanya bisa dengan berbahasa Rusia. Orang tuanya sangat merawat dia dengan baik, dan dia bersekolah di sekolah swasta, bukan sekolah umum ya. Pada tahun 1913, dia pergi ke Inggris untuk mengunjungi kakek neneknya dan menghabiskan waktu 1 bulan di sana. Dan as we know, semua berubah ketika revolusi Rusia di tahun 1917. Kehidupan menjadi semakin sulit, pabrik-pabrik disita, kemudian orang-orang hilang pekerjaannya, sekolah swasta nggak ada lagi, Vera harus pindah ke sekolah umum, dan sangat-sangat sedih banget ya pada tahun itu. Dia hanya bisa belajar dengan lampu minyak, dengan lilin, dan dia harus berjalan kaki pulang dari sekolahnya, yang dimana pada saat itu penuh salju, karena pada saat itu semua lalu lintas berhenti setelah jam kerja. Tapi di tahun-tahun sulit inilah justru keajaiban itu datang. Vera Menchik mulai bermain catur. Ayahnya melihat bakatnya pada saat umur 19 tahun. Dan kemudian dia bermain di turnamen sekolah. Pada musim gugur 1921, Menchik akhirnya meninggalkan Rusia. Orang tuanya berpisah, ayah Menchik pulang ke Ceko, dan Menchik akhirnya mengikuti ibunya pergi ke Inggris bersama dengan kakaknya Olga. Di sana dia tinggal bersama neneknya di sebuah perkampungan kecil di kota Hastings. Bagi gadis-gadis yang tumbuh dengan revolusi Rusia pada saat itu, pasca revolusi, pasti akan merasa aneh dengan, maksudnya aneh di sini perbandingan ketika dia berada di Rusia dan Inggris. Karena ketika awal-awal Vera tinggal di Inggris, dia lupa meninggalkan botol susunya di luar rumahnya, tetapi itu tidak hilang. Beda sekali dengan ketika dia di Rusia. Jadi sangat berbeda jauh sekali ketika dia tinggal di Inggris. Dan di Inggris inilah bakat Vera semakin terlihat. Dia bergabung bersama klub lokal, Hastings Chess Club. Dan ketika ditanya kamu kenapa sangat serius dengan catur? Karena dia merasa dia mengalami kesulitan ketika bersosialisasi dengan menggunakan bahasanya yang dia hanya bisa bahasa Rusia. Dan dia sangat menyukai catur karena suasana hening ketika dia bermain catur dan tidak ada asap rokok. Dan itu sangat baik bagi dia sebagai wanita yang muda, menurutnya. Vera bergabung dengan klub catur Hastings pada 1924. Di sana dia dilatih oleh pelatih lokal pertama itu John A.J. Drewitt, yang pertama kali mengajarinya dengan pembukaan tertutup. Kemudian dia dilatih oleh G. Zamarowski yang terkenal. Dia adalah grandmaster pada saat itu dan dia sangat kuat bermain posisional, dan itu sangat mempengaruhi Vera Menchik dalam permainan caturnya. Sehingga Vera Menchik terkenal dengan, bisa disebut ketika Vera Menchik berhasil mengalahkan Max Euwe, Vera Menchik disebut dengan pemain yang membosankan, dengan gaya bermain yang membosankan. Vera Menchik sangat mendominasi
catur di tingkat wanita. Sehingga dia pada 1929 dan 1928 dia mulai serius untuk terjun ke turnamen pria. Meskipun nggak bagus-bagus banget, tapi Vera Menchik berhasil mengalahkan salah satu top grandmaster, dua grandmaster seperti satunya Max Euwe yang dulunya pernah juara dunia catur, dan satu lagi kalau tidak salah Kan. Tapi Vera Menchik mendapat pujian dari seorang juara dunia catur yaitu Alexander Alekhin. Menchik dengan kemampuannya yang tadinya dia di underestimatein, dia tadinya diremehkan oleh Alexander Alekhin. Dia menyebut walaupun Menchik hanya menciptakan poin 3 poin dari 21 pertandingan, tapi dia menunjukkan bahwa wanita tidak bisa diremehkan dalam pertandingan catur. Dan Alexander Alekhin pada saat itu memuji bahwa Vera Menchik akan berkembang dan dia bisa menjadi seorang pecatur yang kuat dan juara di kelas-kelasnya. Maksudnya dia akan sering juara. Dan itu terbukti bahwa Vera Menchik sangat mendominasi di turnamen wanita. Turnamen super pertamanya yaitu di Karlsbad 1929, dia bermain bersama Capablanca, Rubinstein, Euwe, Nimzowitsch, Bogoljubov, Tartakower, Marshall, dan lain-lain. Tapi di sini Alekhin dan Lasker tidak bermain ya. Kalian bisa melihat foto yang di sini kayak foto buku tahunan sekolah ya. Bukan. Di sini kalian bisa ngelihat bahwa Vera Menchik hanyalah perempuan sendirian di sini. Dia mungkin kita bisa lihat di tengahnya itu yang sangat kita familiar yaitu Josep Raul Capablanca. Dan ini adalah Vera Menchik. Ketika simultan di klub Hastings melawan sebagian pemain pria, dan ini ketika Vera Menchik pada saat difoto oleh fotografer. Tetapi ketika Vera Menchik mengalahkan Max Euwe, dan pada saat itu masih banyak orang yang tidak terima karena Vera Menchik selalu dianggap orang asing. Dia mengikuti turnamen, ketika dia juara dunia pertama, dia disebutkan sebagai orang Rusia, tetapi dia juga mengikuti turnamen di Cekoslovakia pada 1933 dan 1936. Dan karena itulah dia tidak bisa mengikuti kompetisi catur nasional. Dan ketika dia mengalahkan Max Euwe, para pria dan orang sangat underestimate dan kayak meremehkan gitu loh. Wah, kayak hanya beruntung aja mengalahkan Max Euwe. Tapi dengan mengalahkan Max Euwe, Menchik juga dicurigai punya hubungan dengan Max Euwe. Karena istrinya Max Euwe datang ke aula turnamen pada saat itu. Dan karena itulah semakin sering disebut bahwa Vera Menchik adalah orang yang asing dan tidak diterima di Inggris. Dia selalu dicemooh, dia selalu diajak terus-menerus, tapi dia tabah. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kewarganegaraannya setelah menikah dengan Max Stevens. Dia adalah seorang pemain catur juga penyedia turnamen ya. Mungkin bisa disebut event organizer ya. Dia menikah. Pernikahannya sangat bahagia, tetapi dia sangat terpukul ketika suaminya meninggal pada tahun 1943 karena sakit parah.
dan dia cukup terpukul sehingga pada tanggal 26 Juni 1944, tepat setahun setelah suaminya meninggal, Vera Menchik juga meninggal. Dia meninggal akibat kapal perang Jerman menjatuhi bom tepat di atas rumahnya. Dia meninggal bersama ibu dan kakaknya, Olga. Sangat sedih sekali ya, tragis. Vera Menchik membuka jalan bagi wanita dalam dunia catur. Dan dia melakukannya pada saat hampir mustahil. Maksudnya, pada saat itu wanita hampir mustahil melawan para pria yang cukup fenomenal, seorang grandmaster, seperti yang telah kita sebutkan, seperti Aleksin, Volgojubov, Capablanca, Ewe. Sayangnya aspirasi perempuan bermain catur setara dengan laki-laki masih harus diwujudkan sampai hari ini. Dan itulah mengapa pelajaran kehidupan dan permainan Vera Menchik masih relevan sampai saat ini, seperti lebih dari 7 dekade yang lalu. Kalau kalian suka dengan cerita ini dan kalian ingin cerita-cerita yang lain, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Dan stay positive guys. Ciao.